وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا وعلى آله ومن تبعهم بإحسان قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم أيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم khairun nisa'i imra'atun idza nazarat ila salaka wa idza ta'ala hafizat kalimati ya kami hormati para kawan pemadam serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati rekan-rekan Kecamatan Bapak Pemadam, serta pada calon-calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri undangan dalam rangka pembinaan calon pengantin untuk persiapan pernikahan dan rumah tangga, di mana pembinaan ini sangat penting dilaksanakan, diikuti, karena pernikahan dan rumah tangga itu akan dilaksanakan, dijalankan bukan untuk sebentar, tapi untuk selamanya. Ketika kita ingin menjalani suatu atau menempuh suatu jalan, di mana perjalanan tersebut ketika sudah sampai pada tujuan kita tidak akan kembali lagi, maka perbekalan itu harus banyak apa sedikit? Harus banyak apa sedikit? Banyak. Harus banyak. Maka sangatlah penting dilaksanakan atau dijalankan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, sebelum pernikahan dan rumah tangga. Tentunya dalam pernikahan itu sendiri dan rumah tangga semuanya memiliki cita-cita, dan cita-citanya pasti semuanya pada muluk-muluk, nggak ada yang nggak muluk-muluk ya, pasti menginginkan sesuatu yang sangat baik. Saya mah keluarga gini aja deh, sederhana aja. Pasti semuanya pasti pengen yang terbaik. Untuk menempuh itu tentunya harus mencari jalan ilmunya, mencari ilmunya ya. Harus didapati ilmunya untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga. Kembali masalah pernikahan yang akan dilaksanakan, bahwa pernikahan yang akan dijalankan itu berdasar pada dua hukum, atau hukum negara, yang kedua hukum syariat agama. Yang kedua-duanya tidak bertentangan dan saling menguatkan. Di antara undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu mengatur tentang pernikahan, usia pernikahan. Di antaranya bahwa pernikahan itu bisa diperbolehkan ketika sudah berusia 19 tahun. Ini udah cukup ya? Udah cukup semua ya? Cukup, alhamdulillah. Itu yang undang-undang yang mengatur, undang-undang negara yang mengatur tentang pernikahan. Kemudian yang kedua adalah hukum syariat agama Islam. Nikah itu harus sesuai dengan aturan-aturan pernikahan, dan disebut juga nikah itu adalah sebagai ibadah.
karena ibadah maka semua yang dilakukan itu harus sesuai dengan aturan ibadah. Dalam ibadah itu ada yang namanya syarat dan rukun. Ya. Dalam ibadah itu ada yang namanya syarat dan rukun. Apa syarat nikah? Nah, dikatakan nikah itu ibadah sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Apa syarat sah sholat? Di antaranya adalah harus suci, bersih dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Itu di antaranya. Nah, begitu juga dalam pernikahan. Pernikahan itu ada syarat dan rukun. Apa syaratnya? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Nggak bisa yang satu Islam, yang satu lagi bukan Islam. Nggak bisa, dalam Islam tidak bisa dilaksanakan pernikahan. Ya. Ketika dipaksakan, maka hukum pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah alias ya hubungan suami istrinya juga tidak sah, alias zina. Nah, ya. Maka semaksimal mungkin upayakan bahwa pernikahan itu harus dalam keadaan sempurna, sah secara sempurna. Bagaimana untuk menyempurnakan keabsahan pernikahan? Yaitu harus betul-betul syaratnya diupayakan oleh kita. Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Apa sih Islam itu? Islam itu satu, syahadat. Dua, syahadat, terus zakat, puasa, haji, ya, bila mampu. Nah, itu adalah orang Islam. Ketika dia dikatakan Islam, mengaku dirinya Islam, tapi dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, maka itu Islam sempurna enggak? Kemudian tadi syaratnya sebagai orang Islam, berarti keislamannya tidak sempurna. Ketika dia melakukan pernikahan berarti pernikahannya tidak sempurna. Dari syaratnya nggak sempurna, ya. Makanya mulai saat ini nggak ada istilah sholat yang 5 waktu itu masih bolong-bolong. Upaya yang masih segan-segan paksain bongan mau nikah. Sebetulnya awal kewajiban sholat itu adalah dari mulai usia balik. Ya. Usia balik. Kedua syarat wajib, syarat dari pernikahan itu adalah dalam keadaan sudah balik. Nah, balik itu apa balik? Balik apa balik? Batasan balik yaitu maksimal usia tamal 15 syarot sangat sempurna 15 tahun. Kemudian dengan ciri-ciri bagi laki-laki itu mimpi basah. Ketika laki-laki sudah mimpi basah, maka dia sudah dinyatakan balik, wajib melaksanakan hukum-hukum Allah, namanya sudah disebut orang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib melaksanakan hukum Allah. Artinya yang wajibnya hukum Allah itu ada wajib, ada sunnah, ya, ada mubah, ada makruh. Ya, yang wajibnya harus dijalankan, yang dilarangnya harus ditinggalkan. Ketika yang wajibnya ditinggalkan berarti dia berdosa. Yang dilarangnya ditinggalkan, ketika yang dilarangnya dilaksanakan maka dia akan berdosa. Ketika belum balik masih bebas, makanya belum bisa nikah kalau belum balik. Kalau pengen nggak terkena hukum Allah, mendingan jangan balik selamanya. Berarti nggak nikah. Ya, tuh. Itu ketika ada suatu perubahan maka di situ terkena hukum Allah. Perubahan dari sebelum balik menjadi balik maka sudah wajib melaksanakan hukum Allah. Kalau disebut dengan muka. Nah, itu syarat daripada
pernikahan itu harus sudah balik. Ciri balik bagi perempuan yaitu cirinya adalah menstruasi. Menstruasi bagi perempuan paling lama berapa? Menstruasi perempuan paling lama berapa? 14 hari. Pernah ngalamin? Enggak. Terus yang lain? Paling lama paling sedikit? Sehari. Nah, jadi paling lama itu 15 hari ya. 15 hari menstruasi bagi perempuan paling lama 15 hari, dan itu tidak boleh sholat kalau dalam keadaan menstruasi. Ketika lebih dari 15 hari masih keluar darah, maka itu wajib hukumnya melaksanakan sholat. Ketika lebih dari 15 hari, maka yang ke-16 harinya itu bukan menstruasi, maka termasuk kepada darahnya, darah istihadah, darah penyakit. Nah, itu mah harus diperiksa ya, harus diperiksa ke dokter, kemudian dan wajib melaksanakan sholat dengan supaya gimana caranya ketika sholat itu darahnya tidak berceceran, maka itu harus diupayakan ya. Itu balik bagi perempuan. Kemudian kewajiban yang balik itu tadi, sholatnya harus dilaksanakan, nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimana. Apalagi nanti menjelang menjadi pengantin nih, saya darurat pengantin saya mendadak, saya sholat saya tinggalin, diabaikannya, itu kayak gitu. Sementara kita punya cita-cita ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, tapi diawali dengan cara meninggalkan kewajiban Allah, rusak ya, akan rusak. Cita-cita baik harus diawali dengan cara yang baik. Apapun keadaannya, resiko apapun yang terjadi, saya harus melaksanakan sholat. Jangan sampai ditinggalin. Jadi pada ajar pengantin darurat ini setengah sholat jangan kayak gitu. Kita punya cita-cita ingin punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya anak solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga sejahtera, aman, damai, ya, nggak banyak masalah, ya. Itu sakinah mawaddah warahmah. Itu semuanya bisa terbentuk tergantung diri kita. Kitanya mau taat nggak mau. Ketika kita mau taat sama Allah, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, insya Allah apa yang kita niatkan, kita cita-citakan akan termasuk ya, punya anak, cita-cita punya anak soleh-solehah. Anak soleh-solehah itu bisa terbentuk dari siapa? Pasti yang mengawalinya adalah orang tua. Nah, orang tuanya nggak sholat, anaknya bagaimana mau bisa sholat, bagaimana bisa menjalani sholat? Orang tuanya aja nggak sholat. Dicontohin hal kita, contohkan ya, bentuk ketaatan kita pada Allah kepada anak kita. Ya. Dari mulai pernikahan sampai punya anak berapa tahun? Ya, sekitar tahun lah, ya. Kemudian 2 tahun. Tahun ketiganya anak itu bisa melihat kita, bisa menilai kita, ya, bisa melihat kita. 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun bisa melihat kita. Orang tua dari mana ini? Ya, sering sholat apa nggak kelihatan sama anak kita. Dinilai, biarpun dia nggak bisa ngomong, nggak bisa seperti nggak menyimpul, nggak bisa komentar. Anak tahu. Nah, dari penglihatan aja anak sudah diberikan contoh oleh kita. Kita sering keluar masuk masjid, musola, sholat berjamaah, disempurnakan dengan sholat berjamaah. Nah, di situ anak akan menilai kita. Oh, berarti orang tua saya. Insya Allah ketika anak dicontohkan seperti itu, insya Allah akan terbentuk anak soleh. Kebayang nggak kalau punya anak soleh atau anak yang nggak soleh? Anak
Bisa membedakan nggak antara anak soleh dan anak yang nggak soleh? Bisa membedakan nggak efek yang akan terjadi ketika ketika tidak kita mengabaikan memberikan contoh yang baik pada anak, ya, anak menjadi anak yang tidak soleh, anak yang, ya, kalau anak tidak soleh itu anak tidak berbentuk kebaikan dari orang tua, anak itu banyak kasus di masyarakat, banyak dicari polisi, banyak dicari orang karena masalah di mana-mana, banyak ulah. Itu yang ketepuan siapa? Yang ketepuan siapa? Orang tua. Mana kerjaan lagi susah, nggak punya duit, polisi datang, orang pada datang nyari anak, yang ada orang tuanya pasti yang ketepuan orang. Alhamdulillah, jangan sampai kayak gitu. Mulai dibentuk dari sekarang, baik laki-laki perempuan maupun laki-laki, ya. Ngebentuknya nggak susah-susah. Diri kita dulu, sholat 5 waktu jangan ditinggalin, kemudian tutup aurat, ya. Laki-laki auratnya, batasan auratnya dari bawah lutut sampai atas pusar, kemana-mana jangan dibuka kecuali kamu, ya. Laki-laki wajib hukumnya menutup aurat, ya, dari bawah lutut sampai di atas pusar. Laki-laki yang lainnya bukan aurat, kemana-mana gitu, ya, cuma tidak sopan. Ya perempuan, aurat perempuan dari mana ke mana perempuan auratnya? Ya tahu? Aurat perempuan. Hah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan, seperti sholat sebetulnya. Di kewajiban menutup aurat di luar seperti itu seperti sholat, di luar sholat itu seperti sholat sebetulnya. Nah itu kita berikan contoh pada anak kita. Oh, menutup auratnya begini-gini, pakaian itu begini-gini. Jadi berikan contoh pada anak. Insya Allah ketika anak itu menjadi terbentuk anak yang soleh, insya Allah akan membela kita baik dunia maupun akhirat. Tapi ketika anak nggak terbentuk anak soleh karena kitanya mengabaikan, jangankan di akhirat, di dunianya udah banyak nyusah. Kita pikir ke depan, ya, untuk sebagai pecutan buat kita untuk membentuk diri kita mulai dari sekarang. Hukum-hukum agama harus banyak diketahui supaya kita berjalan dalam menjalankan rumah tangga itu tidak banyak melanggar aturan hukum agama. Makanya ngaji, ya. Yang sholatnya masih belum lancar bacaannya, samperin lagi guru yang pernah ngajar kita, atau di situ ada guru kita samperin kita belajar lagi, gak apa-apa, kita rumasa. Jangan merasa gengsi, saya gengsi udah umur segini mau ngaji lagi, bawah lagi, jangan. Karena yang akan kita didik itu anak kita itu dari bawah nanti, ya. Generasi yang akan kita didik itu akan kita ajarkannya dari bawah. Asal kita dari bawah nggak bisa. Ada muslim, ya, di rumah ngaji, ya, nyampur dengan bapak-bapak mungkin, ya, laki-laki dengan bapak, laki-laki nyampur, jangan gengsi. Perempuan rumah muslim ada nggak? Muslim di rumah ada? Muslim di rumah ada nggak? Ada, ya, gabung kan, jangan gengsi. Karena di situ, ya, apapun yang dibahas kita dengerin di situ, kita simak, kita catat, syukur-syukur bisa dipakai hari itu, atau buat bekal kita nanti, buat kita dan anak kita. Apapun pelajaran yang kita simak, kita catat. Subhanallah. Biar tambah khusyuk dakwahnya. Tenang. Kalau masih ada nama saya jangan diburu agar bisa. Ya, beliau penyuluh juga, ya. Cuma kehabisan waktu, jadi itu, ya. Nah, konsep
dalam rumah tangga diantaranya Nabi Muhammad SAW menekankan untuk membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah, diantaranya adalah khairun nisa'i imratun iza nazarta ilaiha sarata. Kata Nabi, sebaik-baiknya istri adalah perempuan iza nazarta ilaiha sarata. Apabila si suami memandangnya ke istrinya itu memberikan, mencerahkan. Ada kan orang kalau memandang orang itu, ada orang yang bikin ruwet kan? Ada nggak? Kalau kita melihat orang yang suka bikin rujit, bikin ruwet, ikut memandangnya aja sudah bikin ruwet. Belum lagi kalau ngomong. Ini calon-calon istri bisa kayak gitu. Jangan hanya dalam keadaan senangnya doang. Dengerin, nih calon istri nih, ya. Jangan hanya dalam keadaan senangnya doang, dalam keadaan lagi adanya doang, tapi dalam keadaan tidak adanya, dalam keadaan susahnya pun harus bisa. Kalau ingin jadi keluarga yang nanti langgeng, sakinah, mawaddah warahmah. Suatu saat juga ada dengan keberkahan istri nurut sama suami, bisa membahagiakan suami dari senyumnya, dari perilakunya, jika akan timbul keberkahan dari situ. Akan ada jalan solusi. Jangan sampai suami baru lihat aja udah bikin ruwet, udah mah di luar kerjaan lagi susah atau kerjaan lagi bermasalah gitu, usaha lagi bermasalah, datang ke rumah malah di omel-omel. Akan ada solusi ya kayak gitu. Yang ada malah berantakan berantem. Ini nasihat Nabi ini yang harus ya bisa dijalani konsep itu. Memang berat itu kayak gitu, nggak gampang. Senyum dalam keadaan kita susah itu. Tapi untuk membentuk suasana bisa terbuka solusi, itu harus dicerahkan dulu pikirannya. Pikiran siapa? Pikiran suami. Ketika suami lagi bermasalah, mau dicerahkan dengan bahasa dan sikap yang lembut dari istri, insya Allah akan terbuka pikiran. Akan ada solusi dan akan banyak keberkahan dari situ. Ya. Iza nazarta ilaiha sarata wa iza amarta ata'atka. Apabila suami, kata Nabi, memerintahkan kepada sang istri ya, bukan sang bangun, ya. Apabila suami memerintahkan kepada sang istri atau atka, si istri itu taat. Apapun yang diperintahkan oleh suami, si istri itu taat. Kecuali pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Jangan itu mah. Jangan mentang-mentang kata Nabi apabila suami memerintahkan harus taat. Ya, lihat dulu. Jangan yang berkaitan dengan akidah. Misalkan membawa kesyirikan gitu kan, menyembah atau pindah agama, alhamdulillah jangan sampai ya, itu mah harus ditolak berkaitan dengan akidah. Dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah itu wajib hukumnya taat. Wa iza ghibta anha habilatka, apabila si suaminya nggak pulang-pulang, kayak 2 lebaran 3 lebaran nggak pulang-pulang, kayak siapa teh, kayak Bang Toib nggak pulang-pulang, 1 lebaran 2 lebaran pulang. Iza ghibta anha habilatka, apabila suami nggak ada, si perempuan itu memelihara dirinya, teramanati 3 perkara. 1, memelihara dirinya, kehormatannya. 2, memelihara hartanya, anaknya. Yang ketiga, harta. Itu kalau tanpa izin suami nggak boleh ketakuti. Harta disedekahkan tanpa izin suami nggak boleh, biarpun itu sedekah. Kalau nggak ada izin suami. Keluar rumah meskipun bapak ibunya sakit, dikabarin sakit, ya, kemudian dikabarin lagi ibu bapaknya dalam keadaan sudah parah sakitnya, kemudian kabarin lagi ibu bapaknya meninggal, itu kalau keluar rumah haram tanpa ada izin.
Gitulah agama mengatur kita ketika sudah bersuami. Katanya harus taat pada ibu dan bapak. Iyalah dulunya sebelum menikah. Bagi perempuan ada batasan. Ketika sudah menikah seperti itu ada batasan. Tapi kalau laki enggak. Laki-laki tidak ada batasan, baik sebelum menikah ataupun sudah menikah, hormat keutamaan hormat kepada orang tua, enggak ada batasan. Wajib hukumnya seumur. Kalau perempuan terbatas oleh suami, ketika suami tidak mengizinkan untuk datang ke rumah orang tuanya, maka tapi apa ganjaran atau imbalannya kepada si sang istri ketika si istri itu taat pada suami? Apa imbalannya? Nah, ketika istri taat pada suami tadi dikabarin sakit, tambah sakit biasa, kemudian dikabarin lagi sakit parah nggak sampai datang, kemudian yang ketiga sampai meninggalnya datang juga karena menghormati atau hormat pada suami, taat pada suami. Maka ketika seperti itu, orang tuanya akan banyak mendapatkan ampunan Allah karena dia punya anak soleh, bisa taat dan patuh kepada suami. Itu ajaran agama mengaturnya seperti itu. Bisa seperti itu, kayak gitu bisa. Bodoh lah. Itu konsekuensi menikah seperti itu. Ya. Kemudian dalam menikah itu jangan takut miskin, ya. Jangan takut saya belum punya kerjaan, belum jelas kerjaannya. Ketika kita secara mental sudah siap, jalankan. Apalagi usia sudah memadai, jalankan. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan wa antul ajama minkum wasolina ibadikum wa imai. Ya kunu fuqara ayyuhullah. Jika kamu dalam keadaan fakir, enggak punya apa-apa, ketika niat nikahnya itu betul nikah karena Allah, niat ibadah, yugnihi Allah. Allah akan memberikan kecukupan. Makanya niatnya harus benar, ya. Niat nikahnya harus benar, niat karena Allah, niat ibadah aja. Niat yang lainnya belakangin. Ya. Niat yang lainnya belakangin. Niat karena Allah, niat ibadah. Ya, niat mencari keberkahan. Kemudian selanjutnya dalam pernikahan itu, ya. Tadi ada syarat, ada syarat-syarat udah tadi diantaranya. Nah, rukun nikah udah dikasih tahu. Rukun nikah tadi udah ya. Apa satu? Harus ada mempelai lagi. Yang kedua mempelai, yang ketiga wali, yang keempat orang saksi, yang kelima ijab. Ini yang keempat orang semua ya. Orang semua. Yang kelima adalah ucapan atau ijab kabul. Ijab dari calon mertua, kabul dari calon mantu. Itu ya. Itu ucapan. Yang keempat ini adalah orang semua. Satu mulai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat adalah orang saksi. Ini syaratnya sama seperti yang tadi saya katakan, harus dalam keadaan agama Islam. Baik saksinya, walinya, dua mempelai perempuannya, mempelai laki harus dalam keadaan beragama Islam, dan kita ketahui bahwa orang itu taat pada agama. Jangan asal sembarangan ngambil orang saksi. Orang lagi liwat, kita nggak tahu statusnya dia siapa, itu seorang itu sholat apa kagak, kita ambil, kita tahu. Sini tolong saksi saya menikah. Jangan sembarangan. Kita lihat tuh orang itu ya, untuk mendukung kesempurnaan, keabsahan pernikahan kita. Upayakan ya, pernikahan itu betul-betul sesuai dengan syariat agama dan sesuai dengan aturan-aturan negara. Ya, tadi itu dalam keadaan beragama Islam.
Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih banyak sebetulnya ya kalau terkait dengan persiapan pernikahan dan rumah tangga karena waktu terbatas. Jadi untuk kekurangannya saya sarankan ikut ngaji saling baca Qurannya yang masih belum lancar belajar lagi karena biar bagus, biar lancarin lagi, biarin kayak bocah juga, biarin kita disentil disungkur-sungkur, biarin, penting saya dapat ilmu dari guru saya. Itu ini juga calon lama nih ya, harus punya ilmu pengetahuan agama. Jangan sampai kita jalan hidup tapi nggak tahu hukum, buta hukum, tabrak aja itu ya kan. Nanti ketika kita mengabaikan hal itu akan kembali pada diri kita kan akan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh nggak akan, semuanya dari diri kita, diawali oleh diri. Ya saran saya ngaji di majelis demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.